Ya, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan caustic effect, sebuah fenomenal cahaya yang muncul bila mana sebuah sumber cahaya itu melewati sebuah benda yang mempunyai sifat reflection atau terpantulkan dengan sifat reflection yang akan menghasilkan sebuah caustic effect. Nah, di sini saya mencoba mengadaptasi efek tersebut dengan membuat sebuah gelas yang di dalamnya terdapat sebuah sedotan dan berada di atas sebuah penampang. Dalam hal ini penampangnya menggunakan medium kayu. Dan kemudian saya letakkan sebuah lampu dengan posisi seperti ini sehingga terlihat lebih dekat. Dan ini adalah merupakan sebuah trik di mana bila Anda ingin menghasilkan sebuah real caustic dengan menggunakan standard light, dalam hal ini adalah standard light, maka standar lampu dalam hal ini adalah walaupun target spot, omni atau target direct, maka dia harus menggunakan shadow, V-ray shadow. Dan kemudian Anda harus menggunakan tipe decay untuk metode pencahayaannya, yang dimana tipe decay-nya Anda aktifkan ke dalam inverse square. Secara default dia akan berada di posisi none. Sekarang Anda convert dia ke dalam inverse square. Pada saat Anda convert ke inverse square, maka Anda diharuskan memberikan sebuah nilai multiplier yang lebih besar dari yang biasanya. Ini mengacu terhadap proses pemberian intensity terhadap lampu fotometrik. Pola berpikirnya hampir sama. Dan setelah ini Anda akan mendapatkan sebuah pancaran sinar yang menyerupai kondisi lampu sebenarnya. Dan setelah itu, bila mana Anda memberikan sebuah material gelas, Anda diharuskan, di sini ada merupakan beberapa sampel gelas yang sudah saya lakukan sebelumnya. Untuk mencapai ini, Anda cukup memilih salah satu slot daripada material editor. Standarnya Anda ganti ke dalam kategori material, V-ray material. Dan di dalam V-ray material, Anda bisa mendefinisikan bahwa gelas ini mempunyai sifat refraction. Maka Anda harus mengganti warnanya dari hitam ke warna putih, sehingga pada saat saya nyalakan background view di dalam material editor, Anda akan mendapatkan sebuah sifat refraction, seakan-akan kita masih bisa melihat bidang checker di belakang sphere ini. Dan setelah ini sudah selesai, maka Anda akan memberikan sebuah sifat baru di mana gelas pasti akan mempunyai sifat reflektif, tetapi tidak sekuat refraction terhadap gelas tersebut. Maka saya mengaktifkan sifat reflektif. Anda bisa menggunakan metode warna di antaranya putih dengan hitam, yaitu abu-abu, sehingga tidak terlalu kuat sifat reflektifnya, atau Anda bisa berikan dia ke dalam full warna white sehingga mempunyai sifat reflektif yang sangat tinggi, dan Anda tinggal aktifkan Fresnel reflection untuk memberikan kesan natural terhadap penerimaan sebuah refleksi dari benda yang berada di dekatnya. Nah, ini adalah sebuah kombinasi dasar. Bila mana Anda ingin memberikan sebuah warna terhadap sebuah gelas tersebut, maka Anda harus menggantikan fog color-nya, bukan diffuse color. Fog color menjadi warna yang Anda inginkan. Misalkan dalam hal ini saya berwarna hijau, maka dia akan berubah secara langsung menjadi warna hijau. Hanya saja tingkat kepekatan hijaunya sangat pekat. Untuk memperlihatkan warna hijau daripada material kaca ini, Anda diharuskan mengedit fog multiplier yang jumlah secara default 1. Kita lihat, bila semana saya rubah menjadi 0,5 atau 0,1, maka nanti Anda akan melihat semakin lama kepadatan sebuah foggy, atau kita namakan kepadatan sebuah fog itu adalah istilah sebuah kabut di dalam sebuah cairan, di dalam sebuah elemen kaca, akan semakin lama semakin berkurang. 0,1 akan terlihat lebih hijau, dan semakin kecil 0,05, maka Anda akan melihat warna hijau semakin kuat. 0,01, begitu juga seterusnya, dan semakin kecil mendekati angka 0, maka akan terlihat warna saturation yang lebih warna hue-nya semakin lama semakin mendekati warna pudar,
semakin lama semakin pudar. Kalau 0 sama sekali, maka dia akan kembali berwarna putih. Nah, disinilah letak daripada bagaimana intensity cahaya dapat Anda permainkan dengan menggunakan fog multiplier. Seperti ini. Dan bila Anda menggunakan secara otomatis V-Ray shadow, maka Anda akan mendapatkan sebuah hasil, sebuah bayangan yang terlihat lebih menyerupai warna daripada si gelas. Kita praktekkan di sini. Setelah Anda sudah mengkomposisikan dan Anda kirimkan objek ini ke gelasnya, misalkan saya kirim gelas, jadi gelas saya kirimkan ke gelasnya, dan tidak lupa Anda juga praktekkan, saya akan praktekkan kembali material daripada penampang groundnya ini. Saya ganti dia ke V-Ray material dan saya aktifkan diffuse-nya ke dalam bitmap untuk saya pilih ke dalam floor tiled open. Dan kemudian tidak lupa V-Ray material itu mempunyai sebuah kategori mapping sama seperti standar material, dan Anda bisa mengambil BAM material dengan menggunakan metode bitmap, dan Anda bisa menggunakan floor BAM dengan warna yang berbeda, hitam putih dan open, maka Anda akan mendapatkan sebuah grounding yang sangat kasar atau sangat ideal. Dan kemudian Anda tinggal mengaktifkan reflection. Tidak lupa Fresnel effect Anda aktifkan untuk menciptakan sifat reflektif yang disesuaikan dengan jarak terhadap sebuah objek. Kemudian ini Anda pilih, Anda kirimkan ke dalam lantai. Sekarang kita coba bagaimana kita mengaktifkan efek kaustik yang akan terjadi bila material kaca ini dilewati oleh sebuah cahaya. Anda diharuskan masuk ke dalam kategori render scene dialog. Di dalam render scene dialog, tidak lupa Anda diharuskan mengganti production level ke dalam V-Ray demo. Di kategori render, Anda cukup cek di global switching-nya, Anda cukup cek kita tidak menggunakan metode-metode yang terdapat di sini, biarkan dia secara default, dan Anda tidak perlu khawatir. Anti-aliasing image samplernya biarkan ke kategori adaptive subdivision dengan minimize -1, maximize 2, dan anti-aliasing filternya dengan menggunakan metode aerial, atau Anda bisa menggunakan pilihan-pilihan yang lain. Bila Anda ingin menggunakan metode bouncing atau color blend terhadap sebuah cahaya, Anda bisa mengaktifkan indirect illumination. Tetapi bila Anda hanya ingin melihat bagaimana efek kaustik itu terjadi tanpa adanya efek bouncing light atau color blend terhadap suatu permukaan, Anda tinggal masuk ke dalam kategori kaustik, Anda tinggal on-kan. Sekarang kita lihat, secara default nilainya multiplier 1, search distance-nya 5, max photon-nya 60. Apa yang terjadi dengan kondisi ini? Saya coba render ke dalam 320, 240, saya coba lakukan proses rendering. Dia mencoba meloading sebuah caustic effect terlebih dahulu. Apa yang bisa dihasilkan dari sana? Dicoba di loading terlebih dahulu informasinya. Kemudian setelah informasi itu tersimpan, baru dilakukan proses rendering. Tetapi ingat, yang Anda pergunakan adalah demo version. Dia menggunakan 50% kekuatan daripada performance daripada commercial version yang dilakukan oleh V-Ray. Dan bila mana Anda menggunakan commercial version yang juga saya gunakan, maka Anda akan mendapatkan kecepatan lebih cepat dibandingkan Anda menggunakan demo. Ini pun juga saya rasakan pada saya mencoba untuk menggunakan demo agar Anda juga bisa mempraktekkan apa yang bisa saya lakukan. Saya melihat suatu peningkatan penurunan kecepatan pada saat melakukan proses. Oke, kita tunggu saja sampai proses ini selesai. Ya, yang seperti Anda lihat sekarang proses penciptaan sebuah kaustik terhadap pixel sudah mulai terbentuk. Nah, apa yang dimaksud dengan kaustik? Anda akan melihat adanya sebuah biasan-biasan sinar yang keluar dari arahnya pancaran sinar yang tegak lurus dengan arah pancaran sinar yang melewati sebuah medium gelas. Ini adalah dinamakan caustic effect. Dan agar Anda ingin menghasilkan sebuah kondisi di mana kaustik ini akan terlihat lebih halus, yang cukup Anda lakukan adalah di kategori rendernya, Anda tinggal memperbesar maximize photonnya. 60 Anda akan menghasilkan sebuah result seperti ini. Bila kita ganti ke nilai 200 dan kita lihat apa yang terjadi,
Anda melihat bahwa kondisi ruang sekitarnya terlihat gelap hanya berarah dari satu sumber cahaya. Ini dikarenakan proses bouncing light, proses color blend itu tidak diaktifkan. Saya coba melakukan proses duplikasi. Sekarang kita lihat lagi apa yang terjadi dengan penambahan maksimum photon 200. Ya, seperti Anda lihat, proses kalkulasi kaustiknya sudah selesai. Dia mulai masuk ke dalam proses pentransferan terhadap pixelize di dalam layar. Anda akan lihat terdapatnya sebuah kehalusan dari bidang kaustik yang tercipta di permukaan groundnya. Berarti dapat disimpulkan, semakin besar nilai maksimum fotonnya, maka semakin halus efek kaustik yang bisa ditimbulkan di atas permukaan yang dilewatinya. Nah, ini adalah sebuah fenomenal kaustik yang bisa Anda tampilkan di dalam V-Ray. Nah, bila Anda ingin memberikan sebuah global lighting yang menciptakan bouncing light, yang menciptakan color blade, maka Anda harus mengaktifkan direct illumination. Kita tunggu dulu sampai selesai di sini. Oke, sebentar lagi selesai. Oke. Nah, Anda lihat perbedaannya. Untuk bisa melihat hasil secara keseluruhan, Anda diharuskan untuk mengaktifkan indirect illumination. Saya aktifkan ke on. Dan di sini Anda juga bisa memilih apakah nanti reflektifnya juga menghasilkan caustic GI. Bila Anda menginginkan, tinggal Anda aktifkan ke dalam kategori on-nya. Dan kemudian Anda tinggal mengganti current presetnya hanya bila pada saat uji coba ke dalam custom untuk maximize-nya Anda set ke dalam -3. Dan bila mana Anda melakukan konsep ini, Anda harus membutuhkan sebuah waktu tambahan untuk bisa menghasilkan hasil sebagai berikut. Ya, sekarang proses color blend dan bouncing light sudah mulai dilakukan. Anda akan melihat areal sekitar juga ikut merasa terang dan terjadi sebuah pembiasan yang didasari oleh sumber cahaya yang sangat kuat dari daerah sekelilingnya. Ya, pada dasarnya bila dia ketemu dengan bidang yang sangat kaustik atau yang mempunyai sifat reflection yang paling tinggi, maka terjadi sebuah penahanan memori di sana agar lebih konsisten difokuskan. Ya, kita tunggu saja sampai hasil ini berakhir. Ya, sekarang seperti Anda lihat, ada sebuah tiga proses di mana kita lalui adalah memberikan sebuah kaustik yang sudah Anda aktifkan tetapi dengan nilai default, di mana maksimum fotonnya adalah 60, kemudian Anda transfer ke maksimum foton 200, dan kemudian Anda tinggal menyalakan indirect illumination dengan sistem environment-nya yang juga indirect illumination dengan untuk memberikan sebuah pencahayaan sekelilingnya. Nah, sekarang bila Anda berhubungan dengan yang namanya reflection, saya akan perkenalkan sebuah metode bagaimana caranya reflection akan terlihat lebih realistik dengan tanpa perlu Anda membuat areal sekelilingnya. Disinilah peranan sebuah bentuk image baru yang dinamakan HDRI atau High Dynamic Range Image. Sebenarnya kemampuannya di luar dari itu. High Dynamic Range Image adalah sebuah image yang bisa Anda loading dengan menggunakan V-Ray material, yang dimana saya tinggal mengambil di kategori ini, Get Material. Anda akan bisa mendapatkan kategori di bawah yang berwarna kategori hijau adalah kategori V-Ray HDRI atau V-Ray High Dynamic Range Image. Fungsi High Dynamic Range Image adalah sebuah tipe material yang mempunyai kode di belakangnya HDR, yang dimana atau red atau radiance mempunyai sebuah intensity yang lebih lebar atau lebih luas dibandingkan RGB pada umumnya, dibandingkan pixelized yang terdapat pada image pada umumnya. Bila mana Anda mencoba mengambilnya, maka Anda akan mendapatkan sebuah, di sini saya mempunyai sebuah gambaran library
dari high dynamic range image yang bisa Anda peroleh di internet secara free ataupun juga bisa Anda beli. Nah, seperti contohnya adalah kategori kitchen probe atau kitchen probe seperti ini. Kitchen probe adalah sebuah image yang saya coba perlihatkan dulu di kategori file, view image file, biar kita bisa melihat seperti apa sebenarnya. Oke, maps, environment. Nah, pada saat saya melihat, Anda akan mendapatkan, saya ganti dulu ke dalam penglihatan HDRI, dan saya pilih yang namanya, ada istilah namanya kitchen cross, ada istilah namanya kitchen probe. Kitchen probe adalah sebuah image yang diambil dari sebuah mirror ball seperti ini, seperti Anda lihat di sini. Dan terlihat sangat aneh, tetapi kemampuan daripada image ini mampu menciptakan sebuah sumber cahaya hanya dengan menggunakan image tanpa perlu Anda menggunakan lighting. Dan ini adalah metode probing atau menggunakan mirror ball untuk menghasilkan image seperti ini. Kemudian ada namanya metode kitchen cross yang menggunakan metode box yang dibuka sedemikian rupa. Dan hanya V-Ray yang baru memungkinkan untuk bisa menerima tipe image cross dengan tipe image probe dibandingkan dengan engine render yang lain yang terintegrate dengan 3ds Max. Nah, bagaimana cara mengintegrasikannya di dalam V-Ray? Oke, kita cancel dulu, kita ambil di sini. Browse. Saya mencoba mengambil di kategori map saya. Environment. Saya mencoba mengambil kategori probe-nya. Pada saat saya open, maka di dalam V-Ray Anda akan mendapatkan tipe pemilihan image yang disesuaikan dengan HDR apa yang sedang Anda loading saat itu. Bila probe, Anda bisa memilih berdasarkan spherical environment atau mirror ball environment. Dan bila mana Anda mengacu terhadap penggunaan metode cross, maka Anda bisa menggunakan cubic environment atau angular map. Nah, ini adalah metode-metode tipe membaca sebuah image yang di luar dari image planar seperti biasa yang hanya bisa dilakukan di V-Ray. Dan keunggulan daripada kategori image ini adalah, saya coba mengambil di cross. Ke probe maksud saya. Dia mampu memberikan sebuah sumber cahaya dengan memberikan sebuah nilai multiplier, sama seperti lampu pada umumnya. Bila saya aktifkan nilai 2, maka Anda akan mendapatkan image itu semakin lama semakin terang. 3 semakin lama semakin terang, sama seperti multiplier di dalam lampu. Semakin nilai semakin tinggi, maka sumber cahaya semakin terang. Dan secara otomatis, bila ini Anda ikut sertakan ke dalam environment map, yang dimana Anda bisa lakukan dalam proses rendering environment, dan Anda tinggal drag dari kategori slot material ini ke dalam kategori environment map, maka Anda akan bisa menciptakan sebuah sifat refleksi yang tertampak pada permukaan bidang gelas. Itu satu cara. Dan cara kedua, Anda bisa mengambil di kategori environment di dalam V-Ray. Bila Anda mengambil kategorinya GI environment dengan memasukkan HDR ini ke dalam kategori tersebut, pilihnya instan, maka secara otomatis image ini akan menjadi sebuah sumber cahaya dan akan menghasilkan sebuah realistic result terhadap sebuah image. Dan bila Anda letakkan di dalam kategori reflection environment, maka image tersebut hanya akan muncul di dalam kategori reflectionnya saja. Nah, inilah yang memungkinkan akan terjadinya sebuah nuansa kaya terhadap elemen cahaya Anda. Silakan Anda mencoba dengan menggunakan metode ini, dan Anda diharapkan untuk bisa bereksperimen dengan itu.